Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terinita Delin dengan NIM 2410310026. Di sini saya akan memaparkan materi pertama sampai materi terakhir. Materi pertama, fonologi. Fonologi ialah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang secara etimologis terbentuk dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi, yaitu ilmu. Berdasarkan beberapa sumber tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa fonologi ialah bidang linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Materi kedua, fonologi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembedaan makna atau tidak. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki dan menganalisis bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Fonetik adalah ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Ilmu interdisipliner, linguistik dengan fisika, anatomi, dan psikologi. Fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembedaan makna. Untuk jelasnya, kalau kita memperhatikan baik-baik, ternyata bunyi I yang terdapat pada kata-kata intan, angin, dan batik adalah tidak sama. Begitu juga bunyi P pada kata bahasa Inggris space, space, dan map juga tidak sama. Ketidaksamanya bunyi I dan bunyi P pada deretan kata-kata di atas itulah salah satu contoh objek atau sasaran studi fonetik. Materi keempat, jenis-jenis fonetik. 1. Fonetik artikulatoris. 2. Fonetik akustik. 3. Fonetik auditoris. 1. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonik fisikologis. Mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklarifikasikan. 2. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. 3. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Materi kelima, fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Fonetik instrumental, 2. Fonetik parametris, 3. Fonetik terapan. Yang pertama, fonetik instrumental adalah bagian dari fonetik yang mereka menganalisis dan mengukur unsur-unsur bunyi dengan mesin atau alat-alat elektronik seperti spektrograf, osiloskop, dan lain-lainnya. Kedua, fonetik parametris adalah pendekatan dalam fonetik yang memandang bicara sebagai sistem fisikologis tunggal dengan variabel-variabel artikulasi dalam saluran suara yang terus-menerus bergerak dan saling bekerja sama dalam dimensi waktu untuk menghasilkan kontinun bunyi yang disegmentasikan oleh pendengar menurut kaidah bahasa yang berlaku. 3. Fonetik terapan, yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup metode dan teknik pengucapan bunyi dengan tepat. Misalnya untuk melatih orang yang gagap, untuk melatih pemain drama, dan sebagainya. Materi ke-6, alat ucap, vokal, dan konsonan. Yang pertama, vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak dapat halangan. Kedua, konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Materi ke-7, konsonan hambat atau stop. Hambat atau stop yaitu konsonan yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru sama sekali dihalangi, misalnya P, B, K, T, D, dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaannya, konsonan hambat dapat disudahi dengan suatu letusan. Dalam hal ini, konsonan hambat itu tersebut konsonan peletus atau konsonan eksplosif. Misalnya konsonan P dalam kata pukul, lapar. Atau konsonan hambat itu dapat dilaksanakan dengan tidak ada letusan, maka hambat tadi bersifat implosif. Misalnya T dalam kata berat, parit, dan lain-lainnya. Materi ke-8, intonasi. Intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Intonasi adalah pola perubahan nada yang dihasilkan pembicara pada waktu pengucapan ujaran atau bagian-bagiannya.
Materi ke-9, nada. Nada atau pitch adalah suatu jenis unsur supragmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran tinggi yang terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antara segmen. Bila seorang berada dalam kesedihan, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Materi ke-10, durasi dalam kalimat. Sebagian sudah dikatakan di atas, durasi dalam bidang kata tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bidang kalimat terdapat durasi yang distinktif. Sebuah segmen dalam sebuah kalimat dapat diucapkan dalam waktu yang relatif lama dari segmen-segmen lain dalam kalimat untuk menekan segmen itu. Materi ke-11, perhentian. Perhentian macam yang pertama disebut perhentian antara koma atau perhentian non final atau jeda. Perhentian ini biasanya dilambangkan dengan tanda koma, sedangkan perhentian macam yang kedua disebut perhentian akhir final. Perhentian ini biasanya dilambangkan dengan titik atau titik koma. Materi ke-12, pengertian fonem. Fonem yaitu bunyi bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembedaan makna kata atau tidak. Sebaliknya, objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.